Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku dapat sharing kegiatanku. Nah, kali ini aku tidak membagikan video tentang budgeting, namun di sini aku membagikan kegiatan memasak daging kambing. Dan siapa tahu olahan daging kambing yang aku buat di sini itu bisa menjadi referensi buat bunda-bunda dan juga teman-teman untuk memasak daging kambing yang mungkin hari ini mendapat daging kurban ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan sekitar 300 gram daging kambing. Untuk daging kambingnya di sini sudah aku rebus terlebih dahulu dan juga sudah dicuci sampai bersih ya, Mam. Kemudian untuk daging kambingnya di sini aku iris-iris. Nah, teman-teman, yang paling penting saat kita mengiris daging, selain ukurannya kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Tentu nanti supaya hasilnya itu dagingnya jadi empuk dan mudah untuk kita makan gitu ya. Jadi aku memotong dagingnya di sini tuh melawan serat ya teman-teman. Nah, itu biar nanti saat kita makan gitu ya, dagingnya itu nggak terasa alat gitu ya. Terus biar cepet saat kita itu merebus daging, jadi biar cepet empuk, itu aku tambahkan beberapa lembar daun nangka ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan sekitar 5 lembar daun nangka kita masukkan di saat kita itu merebus dagingnya. Nah, bisa juga pakai buah nanas ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada cara lain supaya daging saat kita rebus itu cepat empuk, nah teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian di sini setelah dagingnya itu aku iris-iris, selanjutnya yaitu aku mempersiapkan untuk bumbunya. Nah, di sini aku masak yang paling simpel ya teman-teman. Jadi buat bunda-bunda, teman-teman yang mungkin nggak suka masak gitu ya. Jadi kalau kita masak dengan cara seperti ini, insya Allah semuanya juga pasti bisa ya teman-teman. Dan juga pasti kita juga mau melakukannya gitu ya, karena nggak memerlukan peralatan yang banyak dan juga nggak memerlukan bumbu yang sekiranya itu jarang kita temukan gitu ya teman-teman. Karena di sini aku masak juga memakai bumbu yang aku punya gitu ya. Dan di sini kita bisa berkreasi ya teman-teman. Dan di sini aku juga tidak mengikuti resep siapapun ya teman-teman. Jadi ini tuh aku menggunakan bumbu dan juga takarannya itu aku sesuaikan sesuai perkiraan aku aja kayak gitu ya. Tadi aku pakai dagingnya sekitar 300 gram, maka di sini untuk bumbunya aku kira-kira segini gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang penting untuk bawang putihnya itu jangan kebanyakan gitu ya. Karena kalau kebanyakan menurut aku kurang enak ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan 1 genggam bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih, terus juga sekitar 1 genggam cabai rawit ya teman-teman. Dan aku pakai cabai keriting itu sekitar 8 buah gitu ya. Dan ini aku pakai setengah buah tomat. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar memasak, pokoknya kalian itu tidak usah takut untuk memadu padankan bumbu gitu ya. Yang penting di sini kita pakai bumbu yang seperti ini aja ya teman-teman, yang mudah-mudah dulu gitu ya. Dan tadi untuk bumbu aromatiknya aku menggunakan 1 ruas serai, kemudian 2 lembar daun jeruk dan beberapa lembar daun salam ya teman-teman. Nah, di sini lebih enak lagi kalau punya lengkuas ya. Tapi sayangnya aku lagi kosong ya teman-teman dan belum belanja untuk perbumbuan gitu. Nah, ini teman-teman, lanjut di sini tinggal kita siapkan wajan dan kita beri sekitar 3 sendok makan minyak goreng atau bisa kita perkirakan aja gitu ya teman-teman.
Kemudian kita tumis untuk perbumbuannya. Kita tumis pakai api yang paling kecil aja ya, biar di sini bumbunya itu matangnya itu merata ya teman-teman. Jadi nanti aroma dari bumbu ini akan keluar gitu ya. Nah, kita masukkan untuk bumbu aromatiknya tadi. Kemudian tambahkan sekitar 1/4 sendok teh ketumbar bubuk. Dan di sini aku juga pakai sekitar setengah sendok teh ladaku. Lalu kita pakai sekitar setengah sendok teh kunyit bubuk ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk di sini supaya bumbu ini tercampur merata. Nah, ini tuh aromanya udah mulai keluar ya teman-teman. Lalu di sini tambahkan setengah sendok makan garam halus, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan penyedap rasa, atau juga bisa pakai kaldu bubuk ya teman-teman. Dan tadi yang aku pakai kaldu bubuk merek Magic ya. Kemudian masukkan setengah gelas air, dan di sini aku tambahkan sekitar 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram. Lalu di sini kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, di sini untuk apinya itu bisa kita besarkan gitu ya. Lanjut di sini kita masukkan juga ya teman-teman untuk daging yang sudah diiris tadi. Nah, kita masukkan seperti ini aja. Lalu kita aduk-aduk biar bumbunya ini tercampur ya teman-teman. Nah, untuk memasaknya di sini sekitar 20 menitan supaya bumbunya juga bisa meresap ke dalam dagingnya gitu ya. Jadi nanti gurih gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini nanti kita masaknya pakai api kecil lagi ya. Jadi kita kecilkan lagi untuk api kompornya. Terus apabila ada yang kurang kita tambahi ya teman-teman. Nah, tadi aku tambahi lagi 1 sendok makan kecap manis. Terus aku tambah lagi sekitar 1 sendok makan saus tiram. Dan aku tambah pakai kunyit bubuk ya teman-teman. Karena menurut aku belum terlalu kuning gitu ya untuk bumbunya. Nah, teman-teman tinggal diaduk-aduk dan kita tunggu sampai dagingnya ini benar-benar matang ya teman-teman. Jadi seperti ini tampilan untuk menu masakannya.